Kita langsung dilempar ke medan perang yang brutal. Lihat monster kelabang raksasa ini. Darahnya berceceran. Light dalam hati, ketakutan. Kita bisa lihat Light, karakter utama kita sedang berusaha keras. Dia sendirian melawan monster itu, hanya bersenjatakan pisau kecil. Disinilah kita diperkenalkan pada kenyataan dunia ini. Di dunia ini terdapat 9 ras, dan Light adalah bagian dari ras yang, ya kalian tahulah. Chapter 1, Unlimited Gacha, dimulai. Tepat saat Light dalam bahaya, boom, sosok raksasa berwarna hijau muncul. Ini dia, Dragon Youth. Drago, level 518, leader dari Concord of the Tribes. Drago bertanya, "Apa kau baik-baik saja, Light?" Nah, ini dia peran Light. Dia selalu berjuang, tapi yang menyelamatkan selalu yang lain. Inilah Concord of the Tribes, aliansi suku-suku, parti tempat Light bergabung. Semua anggotanya adalah elit dari berbagai ras kuat, dan mereka beroperasi di dungeon yang brutal, ABYSS. Ada Sasha, si Elf LVL 308 yang tampak kesal tapi tangguh. Sasha berkata, "Astaga, bikin repot saja. Kenapa kau mau sendirian, Light?" Lihat barisan tank dan damage dealer ini. Ada Diablo, si iblis level 419. Nano, si dwarf level 301. Dan Oboro, si ghoul level 403. Sion, si dark elf level 304. Dan Center, si centaur level 152. Mereka terlihat santai karena kekuatan mereka. Sion berkata, "Tapi selama kita, The Gathering of Races, menggabungkan kekuatan." Lalu Center melanjutkan perkataan Sion, "Ini sama seperti jalan-jalan di taman." Bahkan, Garu, si Beastman level 151 pun menyuruhnya mundur. Garu berkata, "Light, serahkan pertarungan ini pada kami dan kau mundur saja." Itu benar. Light pun menjawab, "Ya, setelah pertempuran, saatnya menegur si anak lemah. Kita kembali ke Abyss, tempat yang sulit dan kejam." Sasha menekan Light dengan perkataannya. Sasha berkata, "Kau ceroboh sekali. Kau mau mati? Tahu dirilah kalau memang lemah." Light terlihat menyesal. "Maafkan aku, kalau aku tidak berguna." Dan kita beralih ke percakapan para anggota party di belakang Light. "Sasha selalu baik ke Light ya. Astaga, sini-sini tunjukkan lukamu." Mereka semua menganggap Light sebagai adik kecil yang lemah dan merepotkan. Mereka hanya melihatnya sebagai beban, bukan sebagai anggota party yang berjuang bersama. Setelah berjuang melawan monster, parti ini mencari tempat istirahat. Mereka menemukan tempat yang cukup terang di dalam gua Abyss. Drago, leader di tengah kerumunan berkata, "Baiklah, tempat ini seharusnya bagus. Sepertinya hanya ada satu-satunya gerbang masuk ke dalam gua ini." Light langsung mengambil perannya. Ingat, gacha dia cuma menghasilkan sampah. Jadi dia mengambil peran support di kehidupan nyata. Light langsung bertanya, "Kita akan istirahat. Kalau begitu aku akan menyiapkan teh." Drago melihat ke Light dan memanggilnya, "Light." Drago tersenyum dan berkata, "Aku suka teh buatanmu. Itu sudah cukup kok." Di panel besar di bawahnya, kita lihat Light berjalan menjauh dari party sambil tersenyum hangat. Inilah momen di mana Light benar-benar bahagia dan percaya pada mereka. Light, dalam hati penuh syukur, manusia disebut yang terlemah di seluruh dunia. Tapi partiku, Gathering of Races, itu tidak memiliki pola pikir seperti itu. Saat Light sedang menyiapkan teh, tiba-tiba kegelapan menyelimuti. Semua anggota party berdiri di atas Light, menatap dingin. Drago memimpin dengan suara tegas, "Kami memutuskan untuk mengeluarkanmu dari party." Light kebingungan dan tidak mengerti, mencoba tertawa canggung. Dan Light berkata, apa maksudmu? Mengeluarkanku? Oh, maaf soal yang tadi. Aku tidak akan gegabah untuk maju ke depan. Dia pikir ini cuma teguran. Dia memohon. Dan Light berkata lagi, "Tolong,
Jangan keluarkan aku dari party ini. Garu si Beastman, wajahnya berubah sinis sambil berkata, "Bukan itu! Kami mengeluarkanmu karena memang sudah tidak membutuhkanmu lagi." Dua anggota lain, Diablo si iblis dan Oboro si Ghoul, menunjukkan wajah asli mereka. Oboro berkata, akhirnya kita akan membuang beban. Dan Diablo juga menambahkan, sangat menjijikkan berbagi ruangan dengan manusia. Aku setuju. Light tidak percaya. Dia melihat ke Drago, leader yang dia kagumi. Light berkata, "Kenapa kalian tiba-tiba berubah jadi begini? Bukankah kalian selalu memperlakukanku dengan baik?" Dan Sasha, si tsundere yang tadi menyangkal mengkhawatirkannya, kini mengungkapkan kebenaran yang jauh lebih kejam. Sasha si elf berkata, "Manusia memang bodoh, aku membencinya." Kemudian Xion si dark elf, "Aku penasaran, apa cuma Light atau semua manusia tidak bisa membaca suasana?" Light wajahnya memucat, dia akhirnya sadar. "Akting? Jadi saat membiarkanku masuk?" Teman party tertawa, penuh ejekan. "Ini semua cuma akting bodoh saat kami membiarkanmu masuk ke party." Light berteriak histeris, Kenapa? Kenapa kalian tega melakukan semua itu?" Dan ini dia alasan terkejamnya. Drago si leader yang paling dia percaya mengungkapkan alasan sebenarnya mereka membiarkan Light, si manusia terlemah bergabung. Drago dengan tatapan keji. Karena kau memberikan berkah yang lebih baik untuk kami dibandingkan semua manusia. Hah? Berkah? Maksudmu unlimited gacha? Saat aku berusia 10 tahun, sangat kecil kesempatanmu untuk mendapatkan berkah. Ini dia guys, visual dari gift milik Light. Unlimited gacha. Bentuknya seperti kartu-kartu yang melayang. Light, dalam hati. Aku beruntung bisa mendapatkan berkah. Ini sesuatu hal yang kurang aku pahami. Unlimited gacha. Light menjelaskan cara kerja gift-nya. Dia hanya perlu menekan tombol gacha di tengah dan kartu berisi suatu benda akan keluar. Light dalam hati. Aku akan mendapatkan kartu saat menekan tombol gacha yang berisi suatu benda di dalam kartunya. Aku bahkan bisa mengeluarkannya ke dunia nyata. Tapi disinilah letak masalahnya. Drago dan seluruh party tahu betul apa yang selama ini dihasilkan oleh gacha Light. Light berkata, "Semua orang tahu sejak aku mendapatkan berkah 2 tahun lalu." Light berkata, "Aku hanya bisa mengeluarkan barang-barang tak berguna, seperti roti, kadaluarsa, sendok, rusak. Semua itu berkah tidak berguna." Narator, "Benar-benar sampah. Roti basi, sendok bengkok, itu sebabnya dia jadi tukang buat teh." Dan itulah alasan kami sudah tidak butuh kau lagi. Mereka membiarkan Light bergabung hanya untuk berharap gift unlimited gacanya yang bisa mengeluarkan benda tak terbatas, suatu saat mengeluarkan item bernilai tinggi. Mereka bersabar selama 4 tahun hanya untuk hasil sampah. Sekarang, mereka bosan dan memutuskan untuk meninggalkannya sendirian di abis yang penuh monster. Drago mengungkapkan motif di balik sandiwara mereka yang berdurasi 4 tahun. Ini semua demi Master. Drago berkata, "Para petinggi menganggap kau adalah Master dengan berkah misterius. Dan itulah alasan kami memasukkanmu dalam Gathering of Races untuk diteliti." Like terkejut. "Master? Master apa?" Light hanya bisa memohon, tapi wajah Drago menunjukkan kekejaman. Drago berkata, "Tapi dengan berkah sampahmu dan status yang cuma manusia, itu sudah memalukan kalau kau memperkenalkan Master." Lihatlah Sasha. Bahkan dia, si tsundere palsu, mengungkapkan kebanggaan rasnya. Sasha si elf, "Aku memutuskan untuk bekerja sama demi negeriku, tapi memikirkan akan menikahi manusia membuatku merinding. Lucu sekali melihatmu bisa dekat dengannya." Ucap teman party. Lalu Sasha dengan wajah sinis, "Jangan buat aku mengingatnya. Itu menjijikan." Si Light yang bingung dengan kata Master dan negeri mencoba meminta penjelasan. "Light, apa yang kalian bicarakan? Master? Negeri?" Dargu si Beastman, "Itu sudah cukup kok. Kami sudah mengatakannya terlalu banyak."
Cahaya di mata Light benar-benar padam. Drago dan partinya bersiap membunuhnya. Drago, "Oh, Light, kami memang benar-benar mengeluarkanmu. Tapi sebenarnya itu bohong. Karena kau bukan master, sudah perintah dari atasan. Mereka bukan hanya membuangnya, mereka akan menghabisinya. Light hanya dijadikan tumbal rahasia party." Tidak ada lagi negosiasi, kata Drago. Kemudian si Garu mengangkat senjatanya. Drago dengan tatapan pembunuh, musnahkan benih kehancuran dan rekan-rekan party. Mereka bilang, segera bunuh dia, kau akan dikeluarkan dari dunia ini. Perintah dari atasan, Light adalah benih kehancuran. Matilah. Scratch. Serangan pertama mendarat. Light menjerit kesakitan. Dia tersungkur, matanya melebar, penuh ketakutan dan luka batin. Garu, si Beastman, dengan taringnya menyerang tanpa ampun. Garo bergerak cepat. Light terseret, darahnya mulai menodai lantai Abyss. Light mencoba merangkak. Panik. Light, Garu, menggeram. Krrr. Light, terkejut. Bunuh. Mati. Light, dalam penyangkalan total, mencoba mencari sisa-sisa kebaikan dari monster-monster di hadapannya. Light berkata, "Ini cuma candaan kan? Kalian cuma bercanda kan?" Tapi tawa mereka adalah tawa kejahatan. Garu dengan cakar besarnya tertawa terbahak-bahak. Garu berkata, "Gyahaha, akhirnya waktunya berburu." Light menyadari realitas yang brutal. Semua teman yang dia yakini adalah orang baik kini berdiri sebagai regu pembunuh. Light sambil gemetar berkata, "Kalian semua orang baik, bunuh!" Mata Light melihat bayangan semua anggota party yang siap menghabisinya. Air mata memenuhi matanya. Rasa sakit fisik bercampur dengan kehancuran emosional. Light terisak. "Membunuhku? Garu, si Beastman, berlari mendekat. Tidak ada pilihan lain selain lari. Insting bertahan hidup mengambil alih. Light berteriak histeris, "Ik, lari!" Light, si manusia terlemah, lari sekuat tenaga dari party elit level ratusan. Garu, si Beastman, mengejarnya. Garu tertawa penuh kemenangan. Mereka yakin Light tidak akan bisa lari dari labirin Abyss yang penuh monster ini. Garu tertawa histeris. "Gahahaha, awas, di sini Abyss. Manusia biasa tidak akan bisa keluar dari sini. Meskipun kau berhasil, monster akan mencabikmu." Dan bukan cuma Garu, Sasha, si elf yang ahli panah, ikut bermain. Sasha, wajah datar, berkata, "Ya, kita tidak pernah berencana untuk membiarkan kamu kabur." Hiu! Anak panah melesat cepat ke arah Light. Kecepatan panah dari elf level 300-an plus tidak mungkin dihindari oleh manusia lemah. Light hanya bisa pasrah dan kakinya terluka akibat anak panah tersebut. Garu berjalan perlahan menikmati pemburuan ini. Light terbatuk-batuk, tubuhnya hancur. Light terengah-engah. Uhuk. Dia terbaring di tanah yang licin dan gelap di Abyss. Matanya melebar, dipenuhi rasa takut. Light hanya bisa mengerang kesakitan melihat bayangan Garu yang semakin mendekat. "Light, gua!" Garu menunjukkan ekspresi paling mengerikan. Wajahnya penuh kegembiraan yang sadis. Garu berkata, "Bagus, ekspresi itu, teriakan itu. Inilah alasanku tidak pernah bisa berhenti berburu manusia. Mereka bukan hanya membuang item tak berguna, mereka menikmati penyiksaan terhadap manusia. Light hanyalah mangsa yang enak." Garu, si Beastman, berhasil menyusul Light. Kick, sebuah tendangan keras mendarat di tubuh Light, melemparnya seperti sampah. "Bermain denganmu." Itu adalah pengakuan bahwa semua ini hanya permainan kotor bagi mereka. Garu berkata,
Aku akan membunuhmu tanpa membuatmu tenggelam sebagai harapan terima kasih. Mereka bahkan tidak memberinya akhir yang tenang. Garu mengangkat senjatanya. Light hanya bisa pasrah. Light dalam hati menolak. Aku tidak mau mati. Namun, takdir sudah ditetapkan. Parti pengkhianat ini akan mengakhiri hidup Light. Kenapa mereka ingin membunuhku? Apa itu karena satu kata dengan Master? Aku akan dibunuh tanpa tahu apapun. Aku tidak mau mati. Light melihat ke sekeliling, ke parti yang dulu dianggap pahlawan. But then, tapi tidak ada yang ingin membantuku. Aku celah besar pada ras dan level. Aku tidak bisa kabur. Dia dikelilingi oleh musuh-musuh kuat yang tersenyum kemenangan. Semua harapannya terputus. Drago dan yang lain menjijikkan melihat manusia. Drago, manusia, menjijikkan. Tapi Light menolak takdirnya. Meskipun tubuhnya terseret, jari-jarinya bergetar. Light, aku tidak mau mati. Shake, shake. Aku ingin tetap hidup. Dengan sisa tenaganya, Light mengaktifkan Unlimited Gacha untuk terakhir kalinya. Glow, ucap Light sambil menekan tombol gacha. Sebuah cahaya terang menyelimuti tubuhnya, membentuk formasi sihir teleportasi. Glow. Para pengkhianat kaget bukan kepalang. Drago dan Sasha. Jebakan teleportasi. Drago, jangan biarkan dia kabur Garu. Garu, aku akan membunuhmu. Hiu. Terlambat. Gacha Light, gift yang selama ini hanya mengeluarkan sampah, kali ini mengeluarkan sesuatu yang menyelamatkannya dari kematian. Boom! Light berhasil berteleportasi dan lolos dari cengkraman maut. Dia tidak mati. Dia tidak menyerah. Light mendarat di bawah sana, jauh dari parti pengkhianat itu. Dia terengah-engah. Tubuhnya masih kesakitan, tapi dia hidup. Light terengah-engah, aku selamat. Dia shock. Light menghela napas lega, darah menutupi wajahnya. Light, aku berhasil kabur berkat jebakan teleportasi. Dia mulai meratap. Light sambil terisak, kenapa aku harus semenderita ini? Kehancuran batinnya begitu besar. Di momen terlemahnya, Light merindukan rumah. Light, ayah, ibu, Nichan, Yume, aku kangen kalian semua. Aku ingin pulang ke desa. Light menangis. Kenapa? Kenapa aku cuma seseorang yang datang dari desa para petani. Aku tidak mau mati tanpa melihat orang tuaku dan membusuk di sini. Flashback datang, menampilkan saat Light diundang masuk party. Drago, palsu, mari kita buat dunia yang sama-sama bersama. Light penuh harap. Dulu, aku. Namun itu semua bohong. Flashback kebahagiaan palsu. Light dulu, percaya mereka, menghormati mereka, sangat bersyukur. Tapi mereka, kenangan itu membakar hatinya. Light mengepalkan tangan, amarah memuncak. Grit mengertakkan giginya. Light berteriak histeris di dalam hati. Mereka bohong, segalanya, semuanya. Mereka membawaku ke dalam dungeon. Mereka berbohong padaku, menertawaiku, mempermalukanku, dan membunuhku di bawah tanah ini seperti sampah. Light terbaring terluka, penuh dengan kebencian. Dia mengerti sekarang semua omong kosong tentang Master dan membunuhnya agar tidak membocorkan rahasia. Light berteriak histeris. Sial, apa-apaan soal Master itu? Membunuhku untuk jaga-jaga. Apa-apaan itu? Grit, suara gigi mengertak keras. Cahaya kemarahan memenuhi matanya. Ini bukan lagi rasa sedih. Ini adalah tekad pembunuh. Grow, Light dengan kemarahan membara. Aku akan membunuh kalian semua. Ini dia, janji pembalasan dendam. Light sudah tidak lagi takut mati. Yang dia inginkan hanyalah membuat mereka menderita. Tekad itu kini menjadi satu-satunya sumber kekuatannya. Light berengah-engah. Gugugu, aku menolak untuk pupuk diam dan mati. Aku akan berulang kali mengambil balas dendam sampai terwujud. Light bangkit, memaksakan dirinya untuk berdiri. Light, aku harus menggantikan pengkhianatan ini dan keluar dari sini. Meskipun aku sudah terteleportasi di lantai tengah dungeon dan tempat ini masihlah habis untuk kembali ke keluargaku, untuk membalas dendam pada mereka juga.
Tiba-tiba, monster raksasa dengan kepala ganda dan mata merah muncul dari kegelapan. Light terkejut. Mau apapun monster yang aku temui, itu tadi kata Light. Nah, sekarang dia dapat Raja Monster. Monster itu menggeram. Gururururu. Light panik. Aku akan mati. Hah? Monster itu menjulurkan lidahnya yang panjang. Light, sial, aku terlambat. Mereka datang karena mencium darahku. Ini gawat. Aku akan dimakan. Hah? Mustahil. Darah Light menarik monster-monster abis. Dan kali ini, dia berhadapan dengan monster terganas. Dan ini dia, bos sejati. Panel splash yang menunjukkan namanya. Hellhound level 1000. Light, wajahnya pucat. Level 1000. Light, yang kekuatannya di bawah rata-rata, harus berhadapan dengan monster level 1000, yang lebih kuat dari seluruh party lamanya. Light, kenapa monster seperti ini ada? Like menyadari kengerian tempat ia berteleportasi. Like, mungkinkah ini bahkan jauh dari dongeng? Level 1000. Ada jauh di dalam abyss. Ini adalah tempat para monster legendaris. Like, atau mungkin itu tidak bisa mendengar seperti monster legend itu. Like, aku harus lari, tapi kemana? Mustahil, level 15 bisa kabur dari bagian terdalam abyss. Mustahil bisa kabur dari monster yang ada di hadapanku ini. Like, oh, aku masih belum mau mati. Saat Like diambang kematian, dia mencoba mengaktifkan unlimited gacha untuk terakhir kalinya. Like, tapi mustahil aku bisa melawannya. Di saat aku bahkan tidak tahu di mana letak pemicunya. Hanya ini, berkahku unlimited gacha yang kupunya. Berkah yang selama ini cuma mengeluarkan sampah. Like berteriak menolak kematiannya. Like, aku berakhir mati seperti ini. Mana mau, aku belum bisa membalas dendamku. Aku belum bertemu keluargaku. Ia menggunakan gacha tanpa memandang item yang keluar. Sound effects. Press. 10. Like menekan tombolnya 10 kali. Dia hanya butuh sesuatu. Like, keluarlah, keluarlah! Lingkaran sihir itu membesar, menciptakan cahaya menyilaukan yang memenuhi abyss. Sound effects, spins, spins. Monster itu kebingungan, berkah yang dianggap sampah kini mengeluarkan sihir tingkat tinggi. Cahaya itu membentuk siluet seorang gadis. Like, terkejut melihat kartu gacha yang sudah ia sentuh mengeluarkan sesuatu yang hidup. Like, jadi hal terakhir yang bisa kulihat adalah mulut monster dan beginilah caraku mati. Tapi sebelum monster itu menyerang, sebuah suara dingin menyambut. Suara gadis. Beraninya kau menunjukkan taringmu pada tuanku. Aku tidak akan menunjukkan ampunan padamu, meskipun kau cuma anjing. Gambar close up wajah gadis itu. Tatapannya tajam, penuh kekuatan yang tak terlukiskan. Mustahil. Gacha yang hanya mengeluarkan roti busuk dan sendok rusak, kini mengeluarkan SS rank waifu. Cahaya memudar, menampakkan sosok gadis muda berbaju maid dengan tatapan yang tenang namun mematikan. Like, terkejut, matanya penuh air mata. Like melihat wajah gadis itu dengan ekspresi campur aduk antara ketakutan dan kelegaan. Monster itu membeku. Like terselamatkan. Inilah klimaks sejati. Teks besar muncul di layar. Siapa gadis muda yang muncul dari gacha? To be continued in chapter 2. Siap-siap Gachaholic. Di chapter 2, kita akan melihat pembalasan dendam Light dibantu oleh waifu level 9999-nya. Jangan lupa subscribe dan like untuk kelanjutannya. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya meminta teman-teman yang sudah menonton untuk memberikan like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Salam pecinta wibu. Sayonara and goodbye.